Shalom. Sebagian mungkin sudah ada yang mengenal saya, anak dari Inang ini, Pendeta Misionaris Daniel Pardidi, sekaligus saya advokat yang sampai sekarang ini masih pengacara dari Inang ini, karena surat kuasanya belum selesai. Jadi sebagai dongan sahuta saya bicara, hombar balok sekalipun nggak satu STM di tengah-tengah kehidupan satu keluarga ini. Izinkanlah saya menyampaikan dari seluruh dongan sahuta di sini untuk menyatakan turut berduka cita, kalaupun berduka dengan perginya Inang ini. Karena jujur aja, kalau saya pun kehilangan orang tua seperti ini masih dalam duka. Karena masih ada yang ditinggalkan belum marhasohota nate, belum menikah. Itulah bagian daripada perdalan ni Inangon dalam istirahatnya. Namun kami sebagai dongan sahuta sama-sama merasakan, sama-sama juga berbeban nantinya dalam pelaksanaan ruhut-ruhut nihabatahon, dan mungkin juga sampai ke Dolok Sanggul. Karena memang kehidupan nihabatahon di kampung Bethlehem ini saya perhatikan sejak kami dari tahun 60 di sini penuh dengan kerukunan, walaupun berbagai-bagai STM di sini. Tapi satu sama lain sama-sama mempunyai tanggung jawab bersama di tengah-tengah hidup habatahon secara Kristiani di sini. Tidak panjang pembicaraan saya, sekaligus tadi saya perkenalkan, sampai sekarang surat kuasa sama saya belum terputus. Jikapun nanti ada keluarga keturunan dari Inang ini membicarakan surat kuasa itu, saya siap untuk membicarakannya. Dan pesan saya sebagai orang Batak Kristiani, biarlah kepada Bapa di sorga, Elohim Adonai, kita serahkan perjalanan hidup ini sampai dalam peristirahatannya. Kalau dia sudah dalam peristirahatannya, tidak usah ada komunikasi lagi, karena dunianya bukan dunia kita lagi. Jangan sampai kita lupa bahwa kita juga dalam peristirahatan di kemudian hari. Dan kita nantikanlah kapan orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu dipanggil, dibangkitkan. Setelah saatnya dia mau datang ke dunia ini. Ini harapan kita sebagai saya seorang pendeta. Saya harus katakan itu. Masih jolo-joloan doa deh. Mama ini duluan, dan nanti pun memang tidak semua harus mati pada saat nanti Yesus datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi inilah harapan kita sebagai orang Kristen, yang juru selamatnya Dia, bahwa kita sampai ajal kita tetap setia sampai mati, sehingga kita mati di dalam Tuhan. Dan kitalah nantinya orang-orang yang pertama dibangkitkan. Ini pengharapan saya. Kalaupun nanti Ulaun Paradaton ini hanya adat habatahon saja, dan kalaupun nanti istilah Sari Matua ini pun bukan menentukan orang ke sorga atau tidak, ya, bukan menentukan dimuliakan Tuhan atau tidak. Ukuran dimuliakan Tuhan adalah setiap orang yang mati di dalam namanya, itu baru dimuliakan sampai tiba saatnya manusia dibangunkan dari tidurnya yang sesaat. Jadi kalau saring-saringnya amang sudah mulai istilah Batak dipanakok ade, sudah digali kembali, nanti bersama-sama dibawa ke Dolok Sanggul. Ini juga oleh karena adat istiadat dari orang Israel dahulunya, ya, kita lakukan sekarang. Tidak menyalahi itu. Kalau ada sebagian orang menyalahi, biarkanlah dia menyalahi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau saya, iman kita percaya adalah semuanya kita sampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita percaya bahwa orang yang beristirahat itu memberkati orang-orang yang hidup. Dan jangan pernah minta berkat lagi, ya,
kepada orang yang mati. Sedangkan orang yang hidup, kalaupun inang ini dulu memberkati keturunannya, tetap dalam nama Yesus. Amin. Sama seperti saya seorang pendeta memberkati orang setiap ke penjara, karena saya pendeta penjara, saya memberkati orang juga, tapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ya. Jadi itulah pesan saya sebagai doang sahuta. Sehati sepikirlah kalian, karena di dalam kerukunanlah berkat-berkat Tuhan semuanya dicurahkan. Tanpa kerukunan Tuhan tidak mencurahkan berkat-berkatnya. Dan yang kedua, kita ingat perkataan daripada Raja Daud. Hanya orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka itu nanti dianggap seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Harapan saya kepada keturunan daripada ini akan berhasil jika memang merenungkan firman Tuhan itu. So ini mahata sianau mulai pakai cakku ya mungkin karena saya juga sudah berulang kali kemari. Mungkin yang merawat dia, yang anak siantar itu kenal saya. Siapa namanya itu? Dan anaknya yang tinggal di sini sering jumpa sama saya walaupun tidak banyak komunikasi. Inang ini sering minta doa dengan saya, bahkan minta berkat kepada keturunannya dalam nama Yesus. Demikian dari saya. Shalom.